Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat bergabung di ibadah online. Bapak Ibu Saudara semua teman-teman, mari kita satukan hati kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Kita teduh sejenak, bersyukur buat semua pertolongan datang dari Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kalau kita masih boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi setiap pribadi kita. Kau Allah yang mulia Tuhan, di bulan yang baru kami belajar tema yang baru, ada kuasa di setiap langkah kami, ucapan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, oh
Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh, sungguh berkatnya melimpah, El Shaddai. Oh, El Shaddai, El Shaddai. Oh, Allah Maha Besar, Kau Allah Maha Kuasa. Yesus, Yesus. Dia besar, Dia hidup, El Shaddai, El Shaddai. Ya Yesus, sungguh besar Tuhan, sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami, Yesus. Mari semua jemaat Tuhan katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sungguh Kau besar Tuhan, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan, kami tergabung di ibadah online di bulan yang baru. Kami percaya Yesus, berkat dan janji yang baru yang Tuhan menyatakan ada kuasa, dan kami percaya, bahkan kami imani, bahkan kami mengalami, bahkan kami mendampaki sekeliling kami Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah ini, bahwa setiap keluarga yang ikut tergabung di dalamnya Tuhan, kami sungguh-sungguh diberkati. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami dalam nama Yesus. Mari semua sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang sedang melakukan kegiatan, anak-anaknya, setiap kita mari sama-sama beribadah terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Sebab kita menyembah Tuhan yang sama, meskipun kita tidak bersama-sama. Dia Allah yang besar. Mari kita puji Dia, sebab Tuhan Maha Besar. Semua boleh tepuk tangan meskipun di dalam rumah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Oh Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
semua kita bertepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkanmu. Semua boleh tepuk tangan. Sebab Tuhan maha besar. Yuk. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dan oh dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita, tapi sebelumnya saya mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu Saudara, semua kita yang tergabung di ibadah ini, untuk kita sama-sama peduli dengan pekerjaan Tuhan. Kita mau memberi. Bapak Ibu yang mau melakukan transfer, nanti ada nomor rekening setelah pujian ini. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya. Mari kita siapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas situasi, kondisi yang terus kami alami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan mengajar kami untuk kami terus percaya. Kuasa Tuhan terus bekerja kepada setiap jemaat Tuhan, kepada setiap orang percaya. Kami ada dalam lindungan kuasa-Mu Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu
janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari semua, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh Tuhan, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi gereja Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadinya. Satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saya serahkan kepada Ibu Pembela Sidang untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa.
besar Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan. Kau sungguh ada bagi kami Tuhan. Pengawalan-Mu kami rasakan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami boleh menghirup udara segar Tuhan. Dan terlebih kami boleh ada terus dalam sukacita Tuhan. Untuk kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan dalam kesabaran kami Tuhan, untuk mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur kalau kami diperkenankan juga Tuhan dalam ibadah online kami. Satu sukacita yang besar, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar mereka juga rindu untuk terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, pada malam hari ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, Gembala sidang kami akan menyampaikan suara-Mu Tuhan. Apa yang diperkatakan Tuhan, biar itu menjadi remah bagi kami Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami berjemaat, untuk kami boleh semakin taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam situasi saat ini Bapa, kami percaya kami membutuhkan Engkau terus Tuhan, untuk kami bersandar kepadamu Tuhan. Mari kami mau duduk seperti Maria, duduk tenang di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu yang hidup itulah perkataan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Puji Tuhan. Shalom semua yang ada di rumah. Tuhan memberkati saudara semua. Saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, kita masih belajar tentang power, tentang kuasa. Ya, Mei dan Juni kita akan sama-sama belajar tentang tema ini. Ini tema yang sangat penting saudara, karena hari-hari ini kita ada di situasi yang tidak mudah, tidak ringan untuk kita hadapi dan kita jalani. Tapi bersyukur ada sebuah janji dari firman Tuhan, ada kuasa yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kita. Baik, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, power atau kuasa. Mari kita lihat apa arti kuasa itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, saya mencatat, saya tampilkan di PowerPoint, tapi saudara bisa juga lihat di teks di bawah ini. Menurut KBBI, kuasa adalah kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Sekali lagi, kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya, kekuatan itu juga artinya. Jadi saudaraku yang terkasih, apa arti kuasa itu? Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Kekuatan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya punya kemampuan, punya kesanggupan untuk berbuat sesuatu, dan saudara punya kekuatan untuk mengerjakannya, itulah kuasa. Nah, arti yang lain saudara, dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga ditulis kuasa itu adalah wewenang atas sesuatu untuk memerintah dan menentukan. Wewenang, kita suka dengar dengan istilah, kalau banyak pengkhotbah atau penyampai firman mengatakan wewenang itu dengan istilah otoritas, authority. Ada wewenang, ada hak, ada sebuah kekuatan untuk memerintah dan menentukan. Saudaraku yang terkasih, ternyata Tuhan menyiapkan ini bagi saudara dan saya. Ternyata Tuhan menjanjikan ini bagi saudara dan saya. Menjanjikan kuasa, menjanjikan power, menjanjikan kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, menjanjikan kekuatan. Yang kedua, dia menjanjikan sebuah wewenang atas sesuatu untuk memerintah dan menentukan. Saudara dan saya diberi wewenang untuk memerintah dan menentukan. Saudara diberi sebuah kesanggupan, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Saudara diberi kekuatan. Itu janji Tuhan.
Jadi saudaraku, bulan Mei Juni ini kita akan banyak belajar tentang dua hal ini. Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu, kekuatan, kemudian wewenang atas sesuatu untuk memerintah dan menentukan. Hal yang luar biasa, ajaib dan dahsyat. Nah, bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengalami kuasa ini? Ini pertanyaan penting. Ini pertanyaan yang harus kita sama-sama jawab, dan tentu kita harus pelajari supaya kita bisa menemukan jawabannya. Saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami kuasa ini? Nah, kuasa ini terjadi, saudaraku, secara garis besar hanya kalau ada dua peristiwa dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Kuasa ini akan terjadi dalam kita hanya kalau ada dua peristiwa yang terjadi dalam diri kita. Kuasa itu akan ada di dalam kita. Yang pertama, saudara, ketika saudara dan saya percaya serta menerima Yesus. Mari kita buka Yohanes pasal 1, boleh tolong tim multimedia, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa kuasa itu akan terjadi ketika saudara dan saya bukan hanya sekedar menerima, tapi percaya. Percaya dan menerima, menerima dan percaya, menerima dan percaya kepada Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Banyaknya ini, saudara. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Siapanya ini, saudara? Siapanya ini? Ayat 4. Mari coba saudara lihat ayat yang keempat. Tolong tim multimedia, lihat ayat yang keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapanya itu? Kehidupan. Siapa Dia yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 12 tadi? Dia yang punya kehidupan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lagi, siapa Dia itu? Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Jadi yang pertama, siapa Dia itu, saudara? Siapa Yesus itu? Tadi di awal, di ayat yang 4, Dia adalah pribadi yang punya kehidupan. Dan yang sekarang, saudara, ayat 10, Dia yang menjadikan dunia ini. Luar biasa. Ketika saudara percaya dan menerima Dia yang Dia di dalamnya ada kehidupan, dan percaya setelah menerima Dia yang di dalamnya dunia ini dijadikan, saudara dan saya akan mengalami kuasa. Menarik ayat 11. Coba saudara lihat ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jadi saudara, makanya saya katakan tadi, kapan kuasa itu bisa terjadi dalam hidup kita? Hanya ketika saudara dan saya percaya dan menerima Dia. Karena ada orang yang tidak percaya dan tidak menerima Dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa milik kepunyaannya? Ya, kalau kita belajar tafsir, ini bicara tentang orang Israel, betul. Tapi juga saudara, kalau kita mau artikan ini secara umum, kepunyaannya adalah semua umat manusia kepunyaannya. Tapi saudara, ada orang-orang yang tidak menerimanya. Jadi jangan salah saudara, ada orang yang memang percaya dan menerima Yesus, tapi ada juga orang yang
tidak percaya dan tidak menerima Yesus, saudaraku. Dan jangan saudara pikir orang Kristen otomatis semua percaya dan menerima Yesus. Belum tentu, saudara. Nanti kita akan lihat ciri orang Kristen yang sebenarnya dia tidak percaya dan tidak menerima Yesus. Nanti saya akan sebutkan ciri-ciri orang yang sebetulnya tidak percaya kepada Yesus dan tidak menerima Yesus, tapi KTP-nya Kristen, tapi dia ke gereja, bahkan dia pelayanan. Itu enggak jaminan, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, nanti kita akan belajar di area itu. Mari kita lihat lagi, saudara. Ia datang kepada milik kepunyaan, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 14 terakhir, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi siapa dia itu? Dia adalah Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 1 ayat 12 merupakan sebuah peristiwa di mana saudara dan saya bisa mengalami kuasa. Jadi kapan kuasa itu bisa terjadi dalam kita? Ketika saudara dan saya percaya dan menerima Yesus. Percaya dan menerima Yesus. Ayat 12 tampilkan, akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kuasa model apa yang akan kita alami ketika kita percaya dan menerima Yesus? Alkitab menulis, saudara dan saya akan diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jenis kuasa yang pertama, saudara, adalah kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tadi sudah dikatakan tidak diperanakan. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, tapi kita diangkat, dipanggil menjadi anak-anak Allah. Kita diberi sebuah identitas, kita diberi sebuah otoritas untuk kita bisa menjadi anak-anak Allah. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya menjadi anak-anak Allah? Ya, saudara dan saya akan mengalami keserupaan dengan Allah. Saudara dan saya akan memiliki karakter-karakter Allah. Saudara dan saya akan punya potensi-potensi ilahi dalam hidup ini, saudara. Makanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengalami kuasa jenis ini, saudara, dia akan berpikir dengan pikiran Kristus. Dia akan berpikir dengan pikiran ilahi. Dia akan bertindak dengan tindakan ilahi. Potensi-potensi yang muncul dalam dirinya adalah potensi-potensi ilahi. Potensi untuk bisa terus mengampuni ketika dilukai. Potensi untuk terus bisa berkata-kata dalam bahasa yang membangun sekalipun dikecewakan. Ada potensi-potensi ilahi. Hatinya tetap penuh dengan damai sejahtera sekalipun situasi di sekitarnya sulit. Pandemi, wabah, tapi saudaraku, orang ini bisa tetap bersuka cita, tetap tenang dan percaya. Itu semua potensi-potensi ilahi. Orang yang ada dalam kuasa ini, dia akan menghardik kekhawatiran untuk pergi dari hidupnya. Nah, jadi saudara, tadi saya katakan di awal, belum tentu orang Kristen itu pasti sudah terima Yesus dan percaya Yesus. Dari mana kita bisa tahu? Ya, ketika dia menghadapi sesuatu yang sulit, dia kemudian panik, dia kemudian gelisah. Ketika dia hadapi godaan, dia tidak bisa menang menghadapi godaan. Saudaraku, ternyata orang ini tidak punya power, tidak punya kuasa. Saudara, pendapatan mulai menurun dan mulai gelisah. Mulai pendapatan turun tapi darah kemudian mulai tinggi, ya, banyak emosi, ya. Saudaraku, ternyata di TV saya lihat di sebuah berita, dengan masa pandemi ini katanya saudara tingkat KDRT di rumah meningkat, saudaraku, 20%.
Ya, kekerasan dalam rumah tangga karena udah kesel saudaraku mungkin ya. Tapi saudaraku, orang-orang yang punya kuasa jenis ini, kuasa untuk bisa menjadi anak-anak Allah, kita akan melewati itu semua bersama dengan kekuatan yang dari Tuhan, kemampuan yang dari Tuhan. Saudaraku, orang mengalami kuasa ini akan memantapkan dirinya untuk hidupnya tetap kuat, untuk hidupnya tetap teguh, untuk hidupnya tetap berdiri dan tidak akan goyah menghadapi badai sebesar apapun. Peristiwa yang kedua, saudara, supaya saudara dan saya alami kuasa, boleh kembali ke PowerPoint. Saya katakan tadi, saudaraku, ada 2 peristiwa yang harus saudara alami supaya saudara mendapatkan kuasa ini. Yang kedua adalah peristiwa ini, ketika Roh Kudus turun atas kita. Jadi kapan kuasa itu terjadi bagi saudara dan saya? 1, ketika kita percaya dan menerima Yesus. Ada kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ada potensi ilahi, ada karakter ilahi. Tuhan taruh dalam diri kita, saudara. Kita akan pernah dikalahkan oleh gelombang gejolak dunia yang bisa kelihatan oleh kasat mata ini. Karena kita dimampukan untuk bisa melihat apa yang tidak kelihatan di balik itu semua. Haleluya. Yang kedua, saudara, ketika Roh Kudus turun atas kita. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Semua pasti di rumah bilang, ya, saya hafal ayat itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kalau yang pertama tadi kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap kuat, orang-orang yang tetap berdiri teguh. Kita memiliki senjata ilahi dalam hidup ini, saudaraku yang terkasih. Tapi peristiwa yang kedua ini akan membuat saudara dan saya memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Yang pertama tadi, kekuatan itu terus ada dalam kita. Kekuatan itu terus mengalir dalam kita. Tapi untuk jenis kuasa ini, saudara akan jadi inspirasi kekuatan bagi banyak orang. Saudara akan menjadi saluran kekuatan bagi banyak orang. Saudara akan menjadi saluran inspirasi bagi banyak orang. Karena saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi saksi. Poin yang pertama adalah kuasa yang terus memenuhi diri kita. Kuasa yang kedua adalah kuasa di mana kita akan mendemonstrasikan semuanya dengan tujuan kita menjadi saksi. Bukan menjadi sakti, tapi menjadi saksi. Saudara, kita nggak bicara tentang hal-hal yang bersifat mujizat saja. Tolong garis bawahi kata saja. Berarti mujizat itu juga baik, saudara. Tapi bicara tentang banyak teladan hidup yang harus kita munculkan supaya kita bisa menjadi saksi. Dan saudaraku, kuasa ini akan membawa kita mendemonstrasikan, saudara, kehidupan yang bisa menjadi saksi dimulai dari keluarga. Dari keluarga, dari Yerusalem, baru Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dari keluarga. Maaf, saya harus bicara. Ini juga perjuangan saya pribadi. Semua kita ada dalam perjuangan ini. Untuk menjadi berkat bagi keluarga, itu lebih sulit seringkali, saudaraku, daripada menjadi berkat bagi teman. Orang-orang hebat di perusahaan bisa hebat di kantornya, tapi keluarganya mereka banyak mengalami kelemahan. Itu bukan rahasia, itu banyak terjadi.
Nah sekarang kita mau punya kuasa yang benar itu saudara. Supaya kita jadi berkat dulu di keluarga kita. Masa pandemi ini saudara, hampir semua gereja ibadah online. Bukan hampir, semua gereja ibadah online. Semua keluarga beribadah di rumahnya masing-masing. Saudara, ini waktunya untuk saudara dan saya menghidupi kuasa itu. Mari kita mulai jadi berkat di tengah keluarga kita. Saudaraku di Yerusalem, saudara, ada kuasa yang memampukan saudara. Aduh, ternyata masa pandemi ini terus di rumah, berantem terus, ribut terus. Saudaraku, colek kiri kanan. Itu keluarga kita atau keluarga mereka? Nah, saudaraku yang terkasih, ribut terus, mulai ketahuan adat aslinya anak-anak kita. Saudaraku, karena selama ini kita jarang ketemu mereka. Mulai ketahuan aslinya, saudaraku, cara mereka belajar kayak gimana gitu, saudaraku yang terkasih. Nah, saudara, perhatikan baik, nggak apa-apa. Kalaupun itu terjadi nggak apa-apa, tapi kita yuk mau belajar untuk menghidupi kuasa ini. Kuasa menjadi saksi. Bapak Ibu, menjadi kuat itu hal hebat. Tapi menjadi kekuatan bagi orang lain itu hal yang luar biasa. Kuasa jenis kedua ini kita harus belajar menjadi kekuatan bagi orang lain, menjadi saksi. Saudaraku, bagaimana caranya supaya terus kita menghidupi kuasa ini, dua kuasa ini, saudara? Ini kuasa yang hebat luar biasa. Caranya, saudara, mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang terakhir. Saudara, ini cara supaya kuasa Allah itu terus efektif bekerja dalam hidup kita. Ini caranya, saudara. Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat 5. Atau mulai ayat 3. Ayat 3 mulai, Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sudah bersih. Kamu memang sudah bersih. Kamu sudah percaya Yesus dan menerima Yesus. Kamu sudah mengalami kuasa Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun atas kamu. Kamu memang sudah alami itu. Tapi ini nasihat firman Tuhan ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, bagaimana supaya kuasa Tuhan itu efektif terus dalam hidup kita? Dua jenis kuasa tadi. Saudara harus terus terhubung dengan sang sumber kuasa itu. Ya benar, saudara sudah terima dia. Saudara sudah percaya kepada dia. Ya benar, saudara sudah alami kuasa Roh Kudus. Tapi kalau saudara dan saya tidak memaintenance itu, tidak menjaga itu dengan keintiman saudara dan saya terhadap Tuhan, istilah dua ayat ini, saudara, ayat 4 ayat 5 itu istilahnya nggak akan berbuah. Nggak berbuah. Berbuah itu, saudaraku, berbuah itu tujuan akhir dari power. Berbuah itu tujuan akhir dari kuasa. Saudara dan saya memiliki kuasa, tujuannya untuk saudara dan saya berbuah. Ya, berbuah. Buah-buah yang harus kita hasilkan adalah buah-buah yang luar biasa, yang matang, yang manis. Buah roh, ya. Buah jiwa-jiwa yang akan kita hasilkan, ya. Saudaraku yang terkasih, perlu kuasa di situ. Tapi ingat, kuasa itu perlu di maintenance. Jadi nggak cukup hanya kuasa. Kuasa yang di maintenance dengan apa? Dengan keintiman. Keintiman, saudara. Saudara, ibadah online, tidak berjumpa di gedung gereja, komsel juga tidak berjumpa. Itu membuat kita kadang-kadang lupa dengan keintiman.
Tapi hari-hari ini justru Tuhan mau ajar kita, saudara, supaya keintiman itu bukan hanya berdasarkan jadwal pelayanan atau jadwal ibadah atau jadwal komsel. Tapi keintiman itu harus hidup dari diri kita, dan itu merupakan kerinduan diri kita. Keintiman adalah gaya hidup kita. Mari kita belajar tidak sibuk untuk Tuhan, tapi kita sibuk dengan Tuhan. Saya ulang, tidak sibuk untuk Tuhan, tapi kita sibuk dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Alami kuasa itu. Mari pemain musik maju ke depan. Alami kuasa supaya kita jadi anak-anak Allah. Alami kuasa supaya kita menjadi saksi Kristus. Ingat saudaraku, percaya dan terima Yesus. Dan biar Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Engkau baik. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. Puji Tuhan, Kau Allah yang berkuasa. Oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara sedang mengalami goncangan yang besar, goncangan yang berat. Tapi semua kita diingatkan oleh firman Tuhan. Ada kuasa yang Tuhan janjikan bagi saudara. Kuasa supaya kita menjadi anak-anak Allah. Mari bangkitkan setiap potensi ilahi kita, saudara. Hari-hari ini sudah berpikir, bagaimana mungkin saya bisa jadi berkat? Hari ini firman Tuhan mengingatkan ada kuasa supaya saudara dan saya menjadi saksi. Sungguh-sungguh percaya dan terimalah Yesus. Sungguh-sungguh alami kuasa Roh Kudus itu turun atas saudara dan saya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus di rumah saudara, sementara saudara menyaksikan atau ikut beribadah melalui ibadah online ini, mungkin kita nggak di satu tempat. Mari saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada saudara, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku memerlukan kuasa itu. Dengan iman saudara katakan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, Dia Allah yang rindu menyatakan kuasanya bagi saudara, sebab Dia El Shaddai bagi saudara dan saya. Terima kuasa itu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah, yang menaruh tangan kiri di dada, mengangkat tangan kanannya ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, setiap kegelisahan, kekhawatiran Tuhan, kemarahan, hamba berdoa supaya umat-umat-Mu dipulihkan dari itu semua. Kekhawatiran dalam nama Yesus, ada pemeliharaan Tuhan terjadi bagi setiap umat-umat-Mu. Di tengah keluarga ada damai sejahtera, ada sukacita. Kami menang terhadap setiap tantangan, rintangan. Kemudian kami bukan hanya sekedar menang, kami boleh menjadi inspirasi bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati tangan-tangan yang terangkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah. Turunkan tangan kanan saudara, tangan kiri saudara turunkan. El Shaddai, El Shaddai. Saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Muda Simanjuntang untuk maju ke depan berdoa buat firman Tuhan, dan nanti dilanjutkan langsung oleh Bapak Pembela Sidang Desa Mosir untuk doa syafaat.
kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Sungguh firman-Mu di pagi hari ini Tuhan memberkati kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami umat-umat-Mu yang mendengarkan pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang menjadi suluh bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami terus bersandar hanya kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena tanpa firman-Mu Tuhan, sungguh kami tidak dapat berjalan Tuhan. Firman-Mu yang meneguhkan hidup kami Bapa. Firman-Mu yang meneguhkan kami, mengubahkan kami dari karakter kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu menjadi karakter yang sungguh-sungguh indah di pemandangan-Mu Tuhan. Mari terus berkati kami seluruh umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Baik Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang mendengarkan firman-Mu lewat online di pagi hari ini. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami terus diteguhkan Tuhan. Kami kuat Tuhan untuk menjalani hidup kami sehari-hari bersama Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi saat ini Tuhan, kami hanya berserah kepada-Mu dan kami hanya Tuhan datang Tuhan kepada-Mu Tuhan sebagai sumber segala-galanya dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu terus berkuasa atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu terus meneguhkan kami Bapa. Biarlah semakin hari semakin baik kehidupan kami di pemandangan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan hamba-Mu ini semakin hari semakin diurapi, semakin dipakai Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada untuk membagikan firman-Mu. Tuhan yang memberkatinya, memberkati istri dan anak-anaknya Tuhan. Bahkan keluarga besarnya diberkati oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah terus firman-Mu menuntun kami Tuhan dari hari ke hari kami Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita masuk dalam doa syafaat kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdiri di hadapan-Mu Tuhan, menyerahkan sepenuhnya bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan untuk seluruh pemimpin kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Bahkan seluruh lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi TNI Polri, semua Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka bersama-sama bergandeng tangan Tuhan untuk membangun bangsa ini di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang melanda 212 negara Tuhan. Secara khusus bangsa Indonesia, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, kami menolak Tuhan. Engkau hadir untuk membela bangsa kami Tuhan. Engkau turut campur dengan kuasa dan mujizat-Mu boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami Bapa. Terlebih-lebih Tuhan untuk seluruh rumah sakit, dokter dan tenaga medis, alat-alat medis, obat-obatan Tuhan yang dipakai untuk menyembuhkan COVID-19 ini, dalam nama Tuhan Yesus, dengan kuasa-Mu Engkau pakai di dalam nama kuasa Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja di muka bumi, terlebih-lebih Tuhan di tengah bangsa Indonesia ini. Mari Bapa, Engkau terus memberikan kekuatan gereja yang berpengharapan hanya kepada Engkau. Mari Tuhan, Engkau terus jadikan gereja menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, seluruh hamba-Hamba-Mu
di dalam kondisi seperti ini tetap setia dan setia melayani Engkau ya Bapa. Dan seluruh hamba-Hambamu umat Kristen di tengah bangsa ini, ajar untuk mengusap syukur di dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk gereja Pentakosta, terutama Tuhan untuk pucuk pimpinan kami, sekjen dan anggota dewan, seluruh pembantu pucuk pimpinan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menopang seluruh pekerjaan hamba-Hambamu ini. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pendeta daerah, pendeta resort dan gembala sidang, pendeta dan pendeta muda, guru Injil, sintua pembela sidang, bahkan seluruh jemaat gereja Pentakosta di seluruh Indonesia. Kami menyerahkan sepenuhnya, ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan. Terutama Tuhan, pemulihan boleh terjadi, baik ekonomi, usaha dan pekerjaan, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepenuhnya umat gereja Pentakosta di tengah Indonesia ini Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa untuk gereja Pentakosta Antapani. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu buat jemaat-Mu, buat pelayanan kami di tempat ini Bapa. Kami melihat setiap apa yang Tuhan lakukan untuk pelayanan kami menjadi berkat. Kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan menjangkau umat-Mu untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jajaran kepengurusan gereja, hamba-Hambamu, pengerja-pengerja dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus mau komitmen dan konsekuen Tuhan untuk melayani Engkau, baik dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Kami berpengharapan dan kami beriman hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa Tuhan secara khusus buat umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, yang telah memberikan persembahan, perpuluhan, diakonia, usapan syukur, baik yang belum memberikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan pulihkan seluruh umat-Mu di tempat ini Bapa. Mari Bapa terus Engkau bekerja seturut dengan kehendak-Mu, menyertai, menolong, dan mengasihi umat-umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh ekonomi umat-Mu, kesehatan umat-Mu, pekerjaan umat-Mu, bahkan studi, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat menyerahkan, memohon kepadamu, biarlah semuanya ada dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa syafaat kami ya Bapa. Biarlah kehendak-Mu terjadi di bumi seperti di surga. Mari akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, doa berkat Bapak Gembala. Saudara, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Anak, kasih dari Allah Bapa di surga, tuntunan persekutuan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.